Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita lanjutkan pertemuan kita ya untuk kelas 12 kampus Forpo, kelas 12 kampus Forpo, tanggal 29 ya, Kamis 29 Oktober 2020. Ini wajibnya untuk kampus Forpo ya, tapi untuk anak-anak Bengkuring yang mau nonton videonya atau mau coba kerjain tugasnya juga boleh kok. Ini terbuka untuk umum, tapi pada dasarnya ini wajibnya untuk anak Forpo. Nah, di sini kita udah mau video sebelumnya minggu lalu itu sudah saya jelaskan tuntas untuk materi tipe-tipe soal integral yang keluar di 5 paket ujian nasional ya kemarin. Nah, sekarang kita mau masuk ke materi limit. Oke, jadi limit itu artinya mendekati. Limit itu pada dasarnya artinya adalah mendekati. Nah, jadi di sini di buku yang saya punya itu untuk limit itu banyak banget banyak banget sifat-sifatnya, konsepnya. Nah, jadi di sini yang pertama ada limit fungsi aljabar. Nah, di sini ada limit fungsi berbentuk limit dari X menuju suatu angka, X menuju A dari fungsi. Jadi A-nya di sini itu nanti berbentuk angka pada soal. Nanti dia bilang kalau misalnya fungsi X diganti dengan suatu angka, maka hasilnya adalah konstanta atau angka itu sendiri. Dan kemudian kalau misalnya kita nanti ketemu limit yang bentuknya 0 per C, maka hasilnya adalah 0. Jadi kalau nanti kita ketemu limit yang bentuknya C per 0, itu hasilnya adalah tak terhingga. Ini dibacanya tak terhingga ya. Nah, kemudian dia bilang kalau misalnya nanti kita ketemu bentuk 0 per 0, maka ada berapa cara nih yang bisa digunakan. Yang pertama bisa menggunakan pemfaktoran, bisa menyederhanakan atau substitusi. Terus atau kalau bentuknya akar dikalikan dengan bentuk sekawan atau akar sekawan, atau menggunakan dalil L'Hospital juga boleh. Nah, kemudian ada yang bentuk 2 nih, limit fungsi berbentuk limit X menuju tak hingga. Nah, kalau tadi kan X menuju A, A-nya suatu angka. Kalau di bentuk kedua ini X menuju tak hingga dari suatu fungsi. Maka ketika ada limit limit fungsi berbentuk limit X dari fungsinya ada 2 kemudian dibagi per kayak gitu, maka untuk menentukan nilai limitnya dapat membagi setiap suku dengan variabel yang memiliki pangkat tertinggi. Nah, di sini udah dia rangkum bahasanya dia ini yang panjang lebar ini udah dia rangkum menjadi seperti ini. Dia bilang nanti kalau di soal kalian ketemu bentuk soalnya seperti ini, limit X menuju tak hingga dari ada berapa suku gitu yang pangkatnya lebih dari 1 atau lebih dari 2, maka terapkan sifat ini. Kemudian kalau bentuknya nanti akar, jadi limit menuju tak hingga dari sebuah akar yang tengahnya tanda kurang, maka untuk menentukan nilai limitnya kita hanya perlu memperhatikan 3 sifat ini. Kemudian yang terakhir, apabila bentuk limitnya limit menuju tak hingga dari suatu akar kuadrat dari fungsi linear, maka berlakulah 2 sifat ini. Saya paham kalian pasti bingung apa yang dari tadi saya omongkan, tapi saya tidak akan menjelaskan satu-satu sifat di sini. Ini hanya perlu kalian catat dulu, sifat-sifatnya hanya perlu kalian catat. Nih, setelah kalian catat ini, kalian catat dari sini ya sampai sini. Kemudian yang di belakangnya itu sampai sini. Setelah kalian catat ini, saya akan bahaskan satu persatu soal limit dengan berbagai macam bentuknya.
Nah, jadi nanti ketika saya bahas, barulah kalian sambil cek, lihat catatan yang saya suruh catat itu tadi. Kira-kira soal yang saya bahas masuk ke bentuk yang mana, seperti itu. Oke, langsung aja saya contohkan biar kalian gak terlalu bingung. Karena matematika ini mau panjang lebar kayak gitu saya jelaskan, saya yakin kalian pasti masih kesulitan dalam memahami. Jadi kita langsung saya contohkan soal-soalnya dari yang paling sederhana dulu. Tapi paling sederhananya udah nggak level rendah, tetap saya ambilkan level UN. Cuman maksudnya dari bentuk yang tidak terlalu dimodifikasi dulu ya. Jadi ini misalnya contoh 1. Yang pertama itu ada soal limit X menuju 1 dari 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 1 per x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan titik-titik. Nah, kalau dia bentuknya kayak gini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah, ini kan ada angka, menuju suatu titik. Titiknya berupa angka 1. Maka yang harus kita lakukan adalah memasukkan atau mensubstitusikan atau mengganti nilai x yang ada di sini dengan angka 1. Berarti limit x menuju 1 dari 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 1 per x kuadrat dikurang x dikurang 2. Itu kita masukkan, nak. Ini menuju 1 ya. Nih. X-nya ini kita ganti 1. Jadi 2. Ini kan X pangkat 2, X-nya diganti 1, jadi 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1 dikurang 1 per, nih X pangkat 2 berarti 1 pangkat 2 dikurang 1 dikurang 2. X-nya diganti dengan angka 1. Maka di sini hasilnya jadi berapa? 1 pangkat 2, ini dipangkatkan dulu ya, baru dikalikan ke depan. 1 pangkat 2, 1. 1 dikali 2, 2. Tambah 3 kali 1, 3 kali 1, 3, dikurang 1, per 1 pangkat 2 tetap 1, dikurang 1, dikurang 2. 2 tambah 3, 5, 5 dikurang 1, 4. Per 1 dikurang 1, 0, 0 dikurang 2, berarti negatif 2. 4 dibagi 2, 2, ada negatifnya, berarti hasilnya negatif 2. Maka hasil dari limit x menuju 1 dari 2x kuadrat tambah 3x dikurang 1 per x kuadrat dikurang x dikurang 2 adalah negatif 2. Oke? Nah, ini yang paling sederhana. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan ketika ada limit menuju suatu angka, langkah pertamanya adalah memasukkan angka tersebut ke x yang ada di fungsi. Jadi x yang ada di fungsi ini diganti dengan angka 1, kemudian kalian hitung. Nah, kemudian ada lagi nih contoh berikutnya. Misalnya nilai dari limit x menuju 3 dari x tambah 1 per akar 2x ditambah 3. Oke, ingat langkah pertama yang harus dilakukan adalah menggantikan angka ini ke x yang ada di fungsinya. Oke. Berarti limit x menuju 3 dari x tambah 1 per akar 2x tambah 3 sama dengan x-nya ini diganti 3, jadi 3 tambah 1 per akar 2x berarti 2 kali 3 ditambah 3 sama dengan 3 tambah 1 4 akar 2 kali 3 6 tambah 3 9. Oke, akar 9 berapa? Atasnya 4 ya. Akar 9 berapa, nak? Akar 9 itu adalah kita cari angka kembar yang ketika dikalikan menghasilkan 9. Kan angka kembar yang menghasilkan 9 adalah 3 kali 3 kan. Kalau misalnya saya ambil 1 kali 9, hasilnya benar 9, tapi angkanya nggak kembar nih. Ini nggak boleh. Yang boleh adalah yang kembar.
3 kali 3. Maka 3 kali 3 kan 9 tuh. Jadi akar 9 sama dengan 3. Jadi limit X menuju 3 dari X tambah 1 per akar 2X tambah 3 adalah 4/3. Seperti itu. Mudah kan? Sudah mulai paham ya tentang limit? Ini yang paling sederhana, intinya mudah banget. Tinggal digantikan titik yang dia tuju ke fungsinya. Kemudian dihitung dan disederhanakan. Oke, berikutnya saya mau bahas soal lagi. Di sini saya mau bahas soal nomor 3. Limit X menuju 2 dari X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 per X kuadrat dikurang 7X ditambah 10. Oke. Nah, pertama, terlihat awalnya sih bentuknya sama kayak soal nomor 1 dan 2 ya, tinggal masukkan 2 ke X ini. Tapi coba kita tes. Apa yang terjadi ketika kita masukkan X-nya dengan angka 2? Sini aja deh. Sama dengan X ini diganti dengan 2, berarti X kuadrat, maka 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 dikurang 8 per 2 pangkat 2 dikurang 7 kali 2 ditambah 10. 2 pangkat 2 4 ditambah 2 kali 2 4 dikurang 8 per 2 pangkat 2 4 2 kali 7 14 ditambah 10. Oke, kita lihat 4 tambah 4 8 8 kurang 8 0. Di bawahnya 4 dikurang 14 negatif 10. Negatif 10 tambah 10 hasilnya 0. Waduh, tuh gimana? Bentuk akhirnya ternyata ketika kita masukkan pakai cara soal nomor 1 dan 2 tadi, hasilnya 0/0. Nah, kita lihat nih nak di buku. 0/0. Nih, masih di bentuk yang satu ya, bentuk pertama. Dia bilang, apabila limit X menuju suatu angka dari sebuah fungsi, ketika kalian substitusikan dia menjadi 0/0 atau di bawahnya nih 0, atau di B ini masuk ke kategori B ini 0/0, maka dia 0/0 nggak boleh diambil. Hasil 0/0 ini nggak boleh dipakai. Dia harus dipakaikan cara lain. Cara lainnya apa? Nih, bisa menggunakan manipulasi aljabar atau pemfaktoran atau menyederhanakan, atau kalau dalam bentuk akar dia bisa dikali akar sekawan. Tapi karena soal kita nomor 3 bukan akar, berarti nggak perlu dikali akar sekawan, tapi dipakein cara pemfaktoran. Nih, ini tidak boleh. Maka pakai cara pemfaktoran. Pemfaktoran tuh gimana sih? Pemfaktoran itu gini. Ini kan ada dua fungsi kan, Nak? Yang atas dan yang bawah. Yang atas dulu kita ambil. X kuadrat tambah 2X dikurang 8. Sebutlah di sini sama dengan 0. Kan kita tahu bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 kan bentuk umumnya. Nah, kita lihat nih. C-nya negatif 8, B-nya 2, A-nya berapa seperti soal-soal sebelumnya? Saya bilang A-nya di sini ada 1 karena 1 itu tidak pernah ditulis, tapi kita harus tahu di situ ada angka 1. Maka di sini kita dapat A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 8. Kemudian carikan saya 2 angka. Ketika dijumlahkan dia menghasilkan 2. 2 ini diambil dari mana? 2 ini diambil dari nilai B-nya. Jadi nanti kalau kalian dapat soal B-nya 5 misalnya gitu, kalian harus cari 2 angka yang ketika dijumlahkan hasilnya 5. Tapi kalau kita di soal ini kan B-nya 2. Jadi cari 2 angka yang kalau dijumlahkan hasilnya 2. Kemudian 2 angka yang kita dapat itu kalau dikalikan hasilnya negatif 8. Negatif 8 itu diambil dari nilai C-nya ini. Bentar, saya hapus biar lebih jelas.
Aduh, negatif 8 ya. Nah, kemudian cara mengisi ini tuh atas bawahnya harus kembar. Angka yang kita dapat harus sama atas dan bawahnya. Jadi kalau di atas sini kita dapat 1, di bawah sini harus 1. Cara mencarinya itu dari nilai C-nya. Dari nilai C-nya. C-nya ini kan negatif 8 ya. Negatif 8 ini berapa sih yang bisa menghasilkan negatif 8? Misalnya 1 kali negatif 8. 1 kali negatif 8, benar nggak negatif 8 hasilnya? Benar. Atau negatif 1 kali 8. Negatif 1 kali 8 juga hasilnya negatif 8 kan. Kemudian negatif 2 dikali 4. Negatif 2 kali 4 hasilnya negatif 8. Atau 2 kali negatif 4. 2 kali negatif 4 juga hasilnya negatif 8. Ada lagi nggak kira-kira kemungkinan yang ketika dikalikan dia hasilnya negatif 8? Selain 4 ini. Nggak ada ya. Nah, dari 4 kemungkinan ini kita tes. Yang ketika dia dijumlahkan menghasilkan 2. Kita jumlahkan nih, 1 tambah negatif 8. 1 tambah negatif 8 hasilnya negatif 7. Yang kedua, negatif 1 tambah 8. Negatif 1 tambah 8 hasilnya positif 7. Yang ini negatif 2 tambah 4. Utang 2, bayar 4. Masih angsel 2, positif 2 ya. Yang terakhir, 2 tambah negatif 4. Punya uang 2. Belanjanya 4. Berarti utang 2, negatif 2. Nah, kita lihat nih nak, di sini pasangan ini yang kalau dijumlahkan hasilnya 2. Nih, karena B-nya di sini 2. Kita lihat ini negatif 7, ini 7, ini 2 positif, ini negatif 2. Yang kita cari berarti yang positif 2 kan, sesuai dengan nilai B-nya. Berarti kita tandai dulu. Yang dia maksud berarti yang pasangan ini. Nah, berarti di sini kita isikan yang penjumlahan adalah negatif 2 tambah 4, negatif 2 tambah 4. Kalau yang ini perkalian berarti negatif 2 kali 4. Kita tes, negatif 2 tambah 4 benar ya, 2. Negatif 2 kali 4 juga benar, negatif 8. Berarti nih seperti yang saya bilang tadi, angka atas dan bawahnya harus kembar kan, sama-sama negatif 2 dan sama-sama 4. Nah, berarti gimana? Kita udah dapat 2 pasang. Jadi saya lanjut ke sini. Kita taruh X dan X seperti ini. Kemudian ini sama-sama X dan X ya, karena di sini X kuadrat, X-nya ada 2. Jadi di sini taruh 1, sini 1. Kemudian ini ada negatif 2. Ya udah, negatif 2 kita taruh sini. 4-nya positif, berarti di sini positif 4. Jadi 2 pasang ini kita pindahkan ke sini. Udah selesai sampai sini, simpan dulu. Itu baru persamaan yang atas. Kita belum cari yang di bawahnya. Kita lanjut yang di bawahnya. Ingatin ya, X kuadrat dikurang 7X tambah 10. Kita lanjut ke sini. X kuadrat tambah 7X berapa tadi? Dikurang 10 ya. X kuadrat dikurang 7X tambah 10. Salah nih. Dikurang 7X tambah 10. Oke, cari nilai ABC-nya. AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini tuh ada di materi video sebelumnya gitu loh, nak. Yang apa? Oh, sorry. Di kelas 11 berarti, bukan di kelas 12. Pasti udah lupa ya. Nih, C-nya 10, B-nya negatif 7, A-nya 1 ya, di sini 1. Jadi kita taruh A-nya 1, B-nya negatif 7, C-nya 10. Kemudian kita buatkan kayak tadi.
Cari dua angka kalau dijumlahkan hasilnya negatif 7, diambil dari nilai B-nya ini. Dan dua angka tersebut kalau dikali hasilnya 10, diambil dari nilai C-nya. Tadi saya bilang apa? Cara mengisi ini itu diambil dari nilai C-nya, yaitu 10 ini tadi. 10 ini tadi yang bisa menghasilkan 10 itu berapa kali berapa sih? 1 kali 10. Benar ya, 10. Terus saya bilang negatif 1 kali negatif 10, negatif dikali negatif positif. 1 kali 10 juga 10. Atau 2 kali 5, 2 kali 5 juga 10. Atau negatif 2 kali negatif 5 juga positif 10. Dari 4 ini kita tes. Yang menghasilkan negatif 7. Kalau dijumlahkan 1 tambah 10. 11. Kalau ini negatif 1 dan negatif 10, berarti negatif 1 tambah negatif 10. Utang 1 tambah utang lagi 10, utangnya jadi 11. Di sini 2 dan 5, 2 tambah 5, 7. Terakhir negatif 2 dan negatif 5, negatif 2 tambah negatif 5. Utang 2 tambah utang 5, utangnya jadi 7. Kita nyarinya yang apa sih? Yang negatif 7 sesuai nilai B-nya, berarti negatif 7 yang ini. Maka pasangan yang kita cari adalah ini. Nah, oke. Kemudian kita sediakan dua kurung kayak tadi. Di sini X, di sini X. Kemudian kita dapat, belum diisi ke sini. Kita dapat ini yang perkaliannya negatif 2 kali negatif 5, negatif 2 kali negatif 5. Dan penjumlahannya negatif 2 tambah negatif 5. Oke, berarti kita dapat angka berapa nih? Ada dua pasang angka. Ini pasangan yang pertama, ini pasangan yang kedua. Angka yang kita dapat adalah negatif 2 dan negatif 5. Berarti di sini saya taruh negatif 2 dan negatif 5. Oke. Nah, kemudian kita tulis kembali soal yang tadi. Soal yang tadi, nih soalnya saya tulis lagi ya, limit X menuju 2 dari ini. Soalnya adalah limit X menuju 2 dari X kuadrat tambah 2X kurang 8. X kuadrat tambah 2X dikurang 8 per X kuadrat dikurang 7X tambah 10. Oke. Nah, di sini kita ubah X kuadrat tambah 2X kurang 8. Tadi kita dapatnya berapa? Nih, X kuadrat tambah 2X dikurang 8, kita dapat hasilnya X kurang 2 dan X tambah 4. Jadi di sini kakak tulis yang atas ini jadi X tambah 2 dan X dikurang 4. Kemudian yang bawah ini gimana? X kuadrat dikurang 7X tambah 10. Tuh, ini kita dapatnya berapa nih? X kurang 2 dan X kurang 5. Jadi di sini kita tulis X kurang 2 dan X kurang 5. Oh sorry, kurang ya. Salah tulis. Nah, sekarang kita perhatikan atas dan bawah. Atas dan bawahnya yang sama yang mana? Kan kalau per atau pembagian itu kalau atas dan bawahnya sama boleh dicoret. Ini sama, X kurang 2 dan X kurang 2. Jadi saya coret. Maka sisa limit X menuju 2 yang belum dicoret apa? X kurang 4 per X dikurang 5. Nah, ini barulah kita masukkan ke sini, nak. X-nya 2 ini kita gantikan ke sini. Jadi 2 dikurang 4 per 2 dikurang 5. 2 dikurang 4 negatif 2. 2 dikurang 5 negatif 3. Sama-sama negatif berarti jadi positif. Positif 2 per 3. Jadi hasil dari limit X menuju 2 dari fungsi ini adalah 2 per 3. Nah, kenapa sepanjang itu? Karena bentuk awalnya kita dapat 0 per 0. Ini nggak boleh, jadi harus pakai pemfaktoran. Dan kenapa terlihat panjang? Karena sebenarnya tidak panjang. Sebenarnya ini itu materi kelas 11. Cara pemfaktoran kayak gini tuh, Pak, kelas 11.
Nah, tapi karena saya sangat yakin kalian sudah lupa materi kelas 11 atau bahkan kalian ada yang bilang, "Bu, saya kelas 11 belum diajarkan." Ya udah, makanya saya ulangin lagi. Saya ulangin jelaskan sedetail ini padahal ini materi kelas 11. Makanya terlihat panjang. Seharusnya kalau misalnya kalian sudah di kelas 12 dan kalian bilang kalian ingat banget materi kelas 11, sudah pasti saya tidak mengulang menjelaskan sepanjang ini. Pasti dari sini langsung dapat ininya. Nggak perlu saya jelaskan caranya kayak gini gitu. Tapi karena feeling saya bilang bahwa kalian lupa materi kelas 11, akhirnya saya jelaskan ulanglah caranya, makanya terlihat panjang padahal tidak panjang sama sekali. Oke. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, Nak? Nah, silakan dicatat rapi dari awal. Ini udah contoh soalnya ya. Jadi dicatatnya itu dari sini. Dari limit fungsi aljabar sampai bawah sini, kemudian sampai ke sini. Oke, sampai sini. Habis itu baru masuk ke contoh soal yang saya jelaskan. Nih, contoh soal yang saya jelaskan. Dicatat rapi. Nih, sampai sini. Oke. Nah, sampai sini. Oke. Jadi karena hari ini cukup banyak catatannya, jadi saya nggak kasih latihan soal. Kita minggu depan tetap lanjut. Saya bahas soal-soal bentuk soal-soal limit dengan bentuk-bentuk yang lebih dimodifikasi. Jadi memang yang keluar di UN itu bukan yang mudah. Pasti yang tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada soal-soal biasanya. Tapi yang saya jelaskan ini udah termasuk soal tipe UN. Tapi yang masih dalam bentuk yang paling sederhana. Oke, tugas kalian hari ini hanya lengkapi catatan kalian dari yang awal tadi yang saya suruh jelaskan sampai pembahasan contoh soal ketiga. Silakan dipelajari apa yang saya jelaskan, dicatat rapi dan dipelajari, dipahami. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Minggu depan saya lanjutkan untuk pembahasan contoh soal berikutnya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.